mungkin di kuliah akan lebih banyak membahas teoritisnya, tapi di praktikum kita akan membahas teknis penapisannya atau teknis pemilihan bagaimana kita mendapatkan kandidat dari bakteri di alam, di lingkungan, atau di usus ikan yang berpotensi menjadi bakteri yang bermanfaat atau bakteri yang menguntungkan, gitu ya. Jadi konsepnya adalah sebetulnya secara alami ya di dalam tubuh ikan itu pasti akan hidup bakteri-bakteri baik menjadi flora normal, mikrobiota normal yang di mana keberadaan mereka justru bermanfaat ya di dalam tubuh ikan. Nah, bagaimana keberadaan mereka yang jumlahnya mungkin tidak banyak ini kita modifikasi menjadi dominan ya, artinya bakteri-bakteri yang baik ini menjadi lebih dominan, menjadi lebih banyak ya. Dan memang khusus di aquaculture pengertian probiotik nantinya melebar, tidak hanya bakteri yang dimasukkan ke dalam tubuh kemudian memperbaiki keseimbangan usus ya, tetapi probiotik dalam arti luas dalam aquaculture bahkan bisa memperbaiki kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan, kondisi perairan dengan biodegradasinya atau hidrolisis dan sebagainya yang nantinya bisa memperbaiki kondisi kualitas perairan gitu ya. Kita masuk ke pengertian probiotik dulu. Jadi apa itu probiotik? Jadi probiotik adalah mikroba hidup. Jadi harus hidup ya syaratnya. Mikroba hidup yang ditambahkan ke dalam pakan yang dapat memberikan pengaruh menguntungkan bagi hewan inang dengan cara memperbaiki keseimbangan mikroba yang ada pada usus. Ya, jadi memang syarat probiotik ini harus mampu melewati bagian-bagian saluran pencernaan di dalam tubuh ikan. Kalau di ikan ya, kalau di manusia berarti dalam tubuh manusia, di mana nanti bakterinya berkembang melewati tadi saluran pencernaan, kemudian nanti bakteri-bakteri yang tidak baiknya, yang patogennya itu dilawan oleh mikroba yang baiknya ini, gitu ya. Karena sebetulnya tidak hanya di ikan ya, di manusia juga begitu. Kalau kita pernah mendengar probiotik apa? Kalian taunya probiotik apa yang kalian tahu? Misal, contohnya Empat, Pak. empat buat manusia, yang buat manusia Yakult. Yakult misal ya. Apa yang dikonsumsi kalau Yakult? Lactobacillus, Pak. Lactobacillus. Oke, lactobacillus. Nah, lactobacillus ya itu merupakan kelompok bakteri asam laktat di mana dia mampu melewati saluran pencernaan sampai ke lambung manusia yang pH-nya mencapai 1 misalkan. pH 1 itu sangat sangat toksik ya bagi berbagai jenis mikroba sehingga di situ akan mati. Tapi probiotik mampu bertahan hidup sehingga salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat probiotik adalah dia tadi bisa melewati enzim-enzim digest ya, enzim-enzim yang mampu mengelisis atau menghancurkan si probiotiknya gitu. Jadi kalau misalkan kita buat probiotik tapi ternyata keburu mati pas sebelum nyampe usus di lambung sudah hilang, nah berarti tidak bisa dijadikan kandidat probiotik. Termasuk di ikan juga begitu. Artinya dalam tubuh ikan akan ada enzim-enzim digest atau enzim yang mencerna di mana bakteri yang kita masukkan sebagai kandidat probiotik ini harus mampu bertahan sampai ke usus gitu. Nah, tidak hanya di hewan, di manusia atau di manusia dan di hewan, tentu saja makanan yang masuk ke dalam tubuh hampir dapat dipastikan tidak steril, kecuali mungkin makanan-makanan kemasan yang memang sengaja disterilkan, susu steril misalkan. Itu steril. Tapi kalau kita makan secara umum di rumah saja, ada nasi, misalkan ada lauk pauk,
ada gorengan dan sebagainya. Itu pasti tidak steril, artinya akan ada mikroba yang jumlahnya banyak dan masuk ke dalam tubuh ikan atau ke dalam tubuh manusia ya. Kalau misalkan makanannya di pelet ikan misalnya, dia masuk dari tubuh pelet ikan. Nah, berarti akan ada mikroba-mikroba yang berpotensi membahayakan tubuh ikan atau membahayakan tubuh manusia, sehingga dengan pemberian probiotik ini, harapannya mikrobiota yang ada dalam tubuh yang banyak didominasi oleh kelompok yang bermanfaat, gitu, yang namanya probiotik, ya. Nah, adapun tujuan praktikum hari ini adalah mempelajari metode seleksi, ya. Jadi kita akan menyeleksi bakteri probiotik untuk aquaculture. Bahan yang dipakai nanti ada media agar, namanya TCBS. Masih ingat TCBS fungsinya untuk apa? Media apa ya TCBS ya? Cek. TCBS ini media selektif ya. Media selektif khusus Vibrio ya. Jadi khusus bakteri air laut. Kemudian media SWC ini media umum untuk bakteri air laut, seawater complete. Kemudian ada kultur murni bakteri patogennya sebagai musuh. Kemudian ada kultur murni bakteri calon probiotik ya, kandidat probiotik yang kita isolasi. Kemudian kertas saring, kertas cakram bulat. Kemudian tabung reaksi berisi 9 mili larutan fisiologis. Kemudian rak tabung reaksi, pipet, kaca penyebar, dan pembakar spiritus. Ini alat-alat yang umumnya dipakai ya. Nah, ini ada pengertian menurut Verschuur ya. Jadi ini ilmuwan yang juga mempelajari tentang probiotik tapi di hewan akuatik ya. Jadi dia mengatakan bahwa selain saluran pencernaan ya, air di sekeliling organisme juga memegang peranan penting ya. Sehingga probiotik untuk hewan akuatik adalah agen mikrob hidup yang memberikan pengaruh menguntungkan pada inang dengan memodifikasi komunitas mikrob atau berasosiasi dengan inang, menjamin perbaikan dalam penggunaan pakan, memperbaiki nilai nutrisi, memperbaiki respon inang terhadap penyakit, atau memperbaiki kualitas lingkungan ambangnya. Ya, jadi kalau di manusia, probiotik itu hanya dikaitkan dengan sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut, masuk ke dalam usus, atau masuk ke dalam lambung. Artinya di dalam tubuh. Tapi tidak di lingkungan. Tapi kalau di ikan, probiotik menjadi lebih luas, di mana ikan hidup di air. Nah, airnya ini bisa kita berikan probiotik untuk mendukung kelangsungan hidup si ikan. Seperti itu. Apa aja yang harus dimiliki oleh bakteri probiotik? Ya, karakter-karakternya. Yang pertama, tentu saja harus menguntungkan ya, menguntungkan buat inang. Menguntungkan buat inang berarti jangan sampai malah inangnya menjadi sakit. Nah, ini berarti bukan kelompok probiotik. Kemudian dia mampu hidup. Nah, tadi yang saya sampaikan, dia mampu hidup tidak harus tumbuh di intestinum untuk aplikasi melalui pakan. Artinya kalau melewat pakan, ya pakan tadi kan melalui mulut, melalui saluran pencernaan di lambung ikan. Itu harus hidup. Meskipun tidak tumbuh, dia harus hidup sampai ke intestinum ya. Setelah lambung gitu ya, jadi ada intestinum. Kalau dia mati di perjalanan ya tidak bisa, dia nanti tidak bisa bermanfaat gitu. Jadi nggak boleh probiotik ini mati di perjalanan. Kemudian dapat disiapkan sebagai produk sel hidup pada skala industri. Ya, jadi artinya sudah bisa ditumbuhkan di laboratorium ya, karena sebetulnya di alam itu kita kan punya media sangat banyak ya. Mungkin kalian pernah disampaikan sama dosennya. Di alam, bakteri yang mampu ditumbuhkan itu berapa persen katanya di laboratorium? Berapa?
Kan di alam ini kan mikroba banyak sekali ya, mikroba banyak sekali. Nah, kita punya media sangat banyak ya, ada ribuan mungkin ya jenis media untuk menumbuhkan bakteri di laboratorium. Nah, pertanyaan saya, kira-kira berapa persen mikroba di alam ini bisa ditumbuhkan di laboratorium? Atau sudah bisa seluruh mikroba ditumbuhkan? Ada yang mau menjawab mungkin? Izin menjawab, Pak. Ya. Sepertinya belum semua bisa karena buat bakteri yang halofil sama termofil belum bisa kayaknya. Jadi berapa persen kira-kira yuk? Rifan Wahyu. Kalau persennya kurang tahu, Pak. Oke. Nyampe 10% atau 50%? Sepertinya di bawah 50%. Di bawah 50. Oke. Yang lain ada yang mau menjawab atau sebetulnya sudah bisa semua gitu ya dengan ilmuwan kekinian. Ahsan, Putra, ada? Ada, Pak. Berapa persen San kira-kira? 40 kayaknya, Pak. 40 kurang, Pak. 40 kurang. Oke. Kayak diskon aja nih. Iya, Pak. Dita Sri Agustian. Halo, Dita. Iya, Pak. Berapa persen, Dit? 37, Pak. 37, oke. Diskon pakaian kali ya, nih mau lebaran. Oke. Jadi sebetulnya ya menurut data sampai hari ini mikroba di alam ini yang mampu kita kendalikan, mampu kita tumbuhkan di laboratorium dengan ribuan media yang sudah ditemukan, itu diperkirakan hanya mampu mendekati 1%. Mendekati 1% ya, artinya apa? 99% mikroba di alam ini masih belum bisa ditumbuhkan di laboratorium. Artinya masih misteri, masih harus dieksplor jenis media yang cocok untuk bisa ditumbuhkan di lab. Termasuk tadi ya kata Rifan, mungkin bakteri-bakteri termofil yang suhunya di atas 100 derajat Celcius, ya berarti harus ada media yang suhunya segitu gitu. Berarti harus ada alat yang suhunya segitu supaya dia bisa bertahan hidup ya, karena golongan-golongan archaea misalnya atau thermophilic atau halophilic bakterium yang memang kondisi lingkungannya ekstrim ya, berarti media yang dipakai, lingkungan yang dipakai, inkubator yang dipakai harus mendukung supaya mereka bisa hidup ya. Jadi ketika bakteri thermophilic yang suhunya 100 derajat Celcius misalkan kita pindahkan ke suhu ruang, ya dia akan mati. Kenapa? Karena bukan habitat aslinya gitu ya. Jadi begitu ya untuk apa namanya skala industri, balik lagi ke bakteri probiotik harus dapat disiapkan sebagai produk sel hidup, artinya sudah bisa ditemukan media yang cocok untuk ditumbuhkan di laboratorium. Kemudian dapat terjaga stabilitas dan sintasan untuk waktu yang lama ya, jadi tidak cepat berubah, tidak cepat mati, tidak rewel ya, karena ada bakteri yang apa namanya sifatnya itu fastidious. Pernah dengar nggak sih? Harusnya ada nih di pendahuluan. Fastidious bacteria. Pernah dengar nggak? Fastidious bacteria. Kira-kira ini bakteri apa ya? Fastidious itu apa? Fastidious bacteria. Saya cari medianya nih, ada nih kalau nggak salah. Ini di depan saya nih tempat penyimpanan media, kelihatan nggak? Nggak ya? Tidak, Pak. Nggak ya? Oke, saya. Oh iya, ini. Ada background, Pak. Berbahaya backgroundnya. Tapi kalau backgroundnya dirubah jadi jelek. Jadi misal, ya apa-apa deh saya lanjut dulu. Jadi kalau misalkan Fastidious bakteria itu apa? Ada yang tahu? Fastidious itu apa sih? Fastidious.
Coba cari. Halo. Itu bahasa Inggris. Apa fastidious? Bakteri yang harus memiliki kebutuhan khusus, Pak. Betul. Kalau fastidiousnya, asal kata fastidiousnya, fastidious. Coba cari di kamus. Ayo, cari di kamus, fastidious. Gitu. Pemilih, Pak. Pemilih. Nama lainnya? Sinonimnya? Kayaknya kata pertama, kalau di kamus, fastidious itu bukan pemilih. Rewel, Pak. Rewel. Susah sekali ya ini mencari kata rewel. Jadi bakteri-bakteri yang rewel, artinya yang manja. Jadi dia perlu syarat-syarat tertentu untuk bisa hidup di laboratorium. Gitu ya. Contoh misal untuk media di sini ada yang kita pakai untuk bakteri fastidious itu DHIA. DHIA. Pernah dengar DHIA? Brain, lihat di ini ya, di chat ya. Heart infusion agar. Nah, media BHIA atau brain heart infusion agar. Jadi ada ekstrak otak, ada ekstrak hati dari otak sapi ya, bukan otak manusia, otak sapi gitu ya. Ekstrak hati. Di mana bakteri-bakteri ini harus ada sel-sel yang memang nutriennya sangat tinggi baru dia bisa hidup. Itu pun misalnya perlu 48 jam 2 hari, nggak bisa. Kan kita biasanya inkubasi 24 jam, kita harus 48 jam misalnya. Karena bakterinya rewel, tadi dia minta syarat macam-macam. Nah ini tantangan tersendiri. Artinya kalau stabilitasnya tidak terjaga, ini harus dipertimbangkan nggak jadi dijadikan probiotik. Nanti biayanya mahal. Lanjut ya. Kemudian bagaimana metode menyeleksi bakteri probiotik ya? Yang pertama ada pengumpulan informasi dasar, ditemukan misalkan bakteri X-nya, namanya apa, bentuknya apa, seperti apa, sifatnya seperti apa. Kemudian dikumpulkan potensinya, probiotik potensialnya nih dikumpulkan. Berarti nanti dia menghasilkan enzim protease. Oh ini ada enzim amilase. Oh ini ada enzim lipase. Terus nanti potensi-potensi ini nanti bisa digunakan misal untuk tadi memperbaiki pencernaan di dalam usus ikan, misalkan di dalam pencernaan ikan. Kemudian evaluasi kemampuan probiotik untuk berkompetisi dengan strain patogen. Berarti nanti si probiotik ini dikultur bersama salah satunya misal dengan patogen. Nah nanti yang menang yang mana gitu? Yang menang yang mana? Nah ini berarti mulai dievaluasi. Kemudian pengujian patogenitas probiotik potensial terhadap inang. Artinya hanya probiotik disuntikan ke ikan. Kalau ikannya sakit, berarti probiotik ini berbahaya. Artinya membuat inang masih sakit. Berarti ada kontaminan, bisa jadi. Artinya bakterinya belum murni. Jangan sampai probiotik yang kita konsumsi atau yang ikan konsumsi malah membuat ikannya sakit. Kemudian evaluasi pengaruh probiotik potensial pada inang. Apakah ada perubahan gejala klinis, apakah ada perubahan tingkah laku makan, menjadi tidak respon terhadap pakan, dan sebagainya, itu harus dievaluasi. Kemudian analisis ekonomi, ya berarti secara ekonomi, ini kandidat probiotik ini menguntungkan atau merugikan, gitu ya. Kalau menguntungkan, berarti biayanya berapa. Kemudian tadi mahal atau tidak media untuk mengisolasi dan sebagainya. Jadi harus ekonomis juga.
Nah, oke, kita masuk ke teknik pemilihan bakteri probiotik ya. Jadi ada beberapa metode yang biasanya dipakai untuk memilih kandidat atau calon bakteri probiotik. Yang pertama ada metode kertas cakram. Oke. Harusnya di pertemuan ke-9 itu kan ada metode Kirby Bauer untuk antimikroba. Ada yang masih ingat atau masih ingat? Ingat nggak? Minggu ke-9 ya kalau nggak salah. Halo. Coba saya nggak usah takut salah menjawab ya, maksudnya kalau diam kan kita bingung ini ngerti apa enggak gitu, atau jangan-jangan lupa gitu ya. Coba saya tanya Dia Nurreza. Halo Dia. Iya Pak Hadir. Oke, Iya, Pak dia posisi di mana? di Sukabumi Pak. Oke, di Sukabumi. Asli orang Sukabumi. Kalau lahir di Sumedang, kalau besarnya di Sukabumi Pak. Tinggalnya di Oke. Sukabumi. Berarti Sunda lah ya. Dua-duanya Sunda ya. Sumedang kan Sunda juga ya. Iya Pak. Nah, jadi begini dia. Waktu praktikum uji antimikroba, prosedurnya masih ingat nggak? Pertama, ada media. Kemudian media itu disebar bakteri patogen. Kemudian nanti ada kertas saring bulat-bulat, itu dicelupkan. Dicelupkan kemana? Ingat nggak? Ke antimikroba, Pak. Ke antimikroba, Pak. Ke antimikrobanya kan? Setelah dicelupkan ke antimikroba, terus diletakkan ke agar yang ada apanya? Media. Yang ada bakterinya kan? Bakteri. Nah, dikatakan antimikroba ini bagus, bagaimana hasilnya? Diameter akhirnya luas, Pak. Kenapa ada diameter? Karena kan bakteri yang di sekitar kertas cakram itu mati, Pak. Jadi kayak membunuh bakteri di sekitarnya, Pak. Oke, berarti antimikrobanya berfungsi ya. Berarti dia sebagai bisa menghambat, bisa membunuh mikroba yang ada di media. Karena tadi kita kertas saringnya ini kita celupkan ke antimikrobanya kan. Ada ekstrak kunyit, misalnya ada alkohol, ada ekstrak daun sirih gitu dan macam-macam. Nah, kalau metode kertas cakram di probiotik berarti yang kita celupkan kertas ini kita celupkan ke probiotiknya. Kemudian kita letakkan di agar yang sudah berisi bakteri jahat atau bakteri patogen. Kalau ada diameter zona hambat, berarti si probiotik ini melakukan perlawanan terhadap bakteri patogen. Paham nggak sampai sini? Itu metode kertas cakram. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, gitu ya. Ya, jadi kalau uji antimikroba dicelupkan ke bahan antimikrobanya, kalau bakteri probiotik, misalkan kita punya bakteri X kandidat probiotik, kita nggak tahu nih, ini kan masih kandidat, ini bisa nggak melawan bakteri Aeromonas misalnya. Ya sudah, kita celupkan saja tuh si kertas saring ke probiotik. Kemudian kita letakkan di media yang sudah ada patogennya. Oh, ternyata patogennya ikut mati tuh, jernih. Ada zona bening, diameternya luas atau agak lebar. Nah, kita bisa simpulkan, berarti kandidat probiotik yang kita tumbuhkan berpotensi untuk bisa mengalahkan bakteri patogen. Nah, itu metode kertas cakram. Yang kedua, ada metode goresan silang atau goresan paralel. Gambarnya seperti ini. Kalau metode kertas cakram, terlihat ada zona bening. Kalau metode gores silang, di sekitar goresannya ini mampu melisis. Sama nih yang putih ini bakteri ini. Nah, kalau ini kan jernih-jernih goresan-goresannya, nah berarti ini juga mampu melisis bakteri patogennya. Ini juga bisa dikatakan bahwa, oh berarti probiotik kita
ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Kandidatnya ini bisa dikatakan potensi. Nah, gitu ya. Jadi ada metode kertas cakram, ada metode gores silang atau gores kuadran. Kemudian yang ketiga, baik lagi, yang ketiga ini ada kultur bersama. Ya, kultur bersama antara patogen dan probiotik pada media cair. Kemudian dilihat pertumbuhan yang terjadi. Nah, ini metode yang untuk kertas cakram ya. Ini untuk metode yang kultur bersama. Bagaimana caranya? Yang pertama, coba kalian perhatikan gambarnya. Point. Oke. Lihat nih, ini ada media di sini. Medianya namanya media SWC. Ya, medianya ada SWC. Nah, media SWC, jadi ada Vibrio harvey, ini patogen pada udang. Kita ambil satu ose saja, dicelupkan ke sini. Kemudian dibiarkan semalaman, berarti di shaker. Nanti kita tuang ke media. Kita pernah praktikum dengan metode hitungan cawan, ya 10 pangkat 5, 6, 7 misalnya. Kita sebar di sini. Itu sebagai kontrol. Yang kedua, ada media sama SWC. Kita ambil satu ose Vibrio harvey plus satu ose probiotik. Jadi kalau ini ditumbuhkan tunggal, hanya bakteri patogen Vibrio harvey. Kalau ini yang kedua, kita satu ose bakteri patogen Vibrio harvey plus satu ose probiotik. Gitu. Misal ini non Vibrio. Setelah dikultur dua-duanya nih 20 semalaman ya di suhu 28 derajat Celcius. Baru nih nanti dikultur di sini. Ini juga dikultur di media. Kultur di media. Tinggal dihitung kepadatannya si FU per milinya. Kalau ternyata Vibrio harvey control di sini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan Vibrio harvey yang dimix dengan probiotiknya, berarti kita simpulkan dia berpotensi. Isolatnya berpotensi. Kenapa? Karena tadi kalau jumlahnya lebih sedikit, berarti probiotik ini mampu menghambat pertumbuhan Vibrio harvey. Kalau ini kan kontrol Vibrio harvey-nya nggak ada gangguan, artinya nggak ditambahkan probiotik. Kalau ini ditambah probiotik, kalau jumlah Vibrio harvey-nya jauh lebih menurun, berarti probiotik ini berperan dalam melawan si Vibrio harvey. Gitu. Jadi kenapa kita pakai TCBS? Supaya bakteri probiotiknya ini hilang atau tidak tumbuh. Kan ini probiotiknya dia bilang non Vibrio. Seperti yang sampaikan tadi bahwa TCBS ini spesifik Vibrio. Berarti yang tumbuh di sini itu bukan Vibrio harvey plus probiotik, tapi yang tumbuh di sini adalah hanya Vibrio harvey. Artinya bisa kita bandingkan Vibrio harvey di sini dengan Vibrio harvey di sini jumlahnya banyakan mana. Kalau ternyata banyakan yang di mix daripada yang ini, berarti probiotiknya tidak bekerja. Artinya Vibrio harvey-nya juga tumbuh subur. Tapi kalau di sini lebih sedikit nih, yang digabung dengan probiotik, berarti probiotik ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Sehingga dikatakan potensial isolat. Atau isolatnya ini berpotensi. Oke, sampai slide ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Paham nggak maksudnya aja? Pak, mau tanya Pak, Ya. apakah kan yang itu yang in situ probiotik bakteriano, yang itu kan Vibrio harvey dicampur probiotik Pak. Apakah ada kemungkinan Vibrio harvey-nya itu kayak dia jadi kebal sama ikannya Pak, probiotiknya Pak. Jadi malah dia punya resistansi tinggi sama ikannya Pak. Apakah ada kemungkinan seperti itu Pak? Oke. Jadi probiotik ini berbeda dengan antibiotik. Kalau antibiotik memang bisa menyebabkan Vibrio harvey-nya resisten.
Jadi probiotik ini merupakan salah satu solusi yang dipakai untuk kasus antimikrobial resisten. Jadi untuk menanggulangi kejadian resisten yang saat ini menjadi isu yang luas di dunia industri perikanan, sehingga ada larangan penggunaan antibiotik, maka ditambahkanlah probiotik, gitu. Sehingga tidak ada probiotik yang mampu yang membuat Vibrio HRP ini menjadi resisten. Paham nggak? Paham, Pak. Jadi probiotik itu bukan antibiotik. Kalau antibiotik itu memang bahan apa namanya? Antibiotik itu hasil metabolit sekundernya gitu, bahan kimianya gitu, atau bahan senyawa yang mampu menghambat gitu. Tapi kalau probiotik dia makhluk hidupnya, bakteritoknya gitu, karena tadi harus hidup dia. Bakteri probiotik ini melawan Vibrio HRP-nya. Baik, Paham Pak. ya? Terima kasih, Pak. Oke. Kenapa yang digunakan ini media TCBS tadi? Kok bukan media yang lain? Ada yang bisa jawab? Karena khusus bakteri Vibrio, Pak. Iya, karena harus bakteri Vibrio. Lebih lengkapnya gimana nih jawaban yang lain? Biar bakteri probiotiknya nggak berkembang, Pak. Betul ya. Jadi yang tumbuh di sini adalah hanya Vibrio HRP supaya probiotiknya nggak ada, sehingga kita bisa bandingkan dengan kontrol. Kalau kontrol kan ini Vibrio HRP aja. Kalau di sini jumlahnya lebih banyak ternyata Vibrio HRP plus probiotik, ya kita nggak bisa ngitung mana yang lebih banyak. Makanya yang tumbuh di cawan ini nggak boleh probiotik, tapi harus Vibrio HRP saja, sehingga digunakan media selektif TCBS. Sehingga nanti kita bisa bandingkan Vibrio HRP yang di sini dengan Vibrio HRP yang di sini. Probiotiknya udah nggak ada karena TCBS kan bisa menghambat. Karena ini non Vibrio nggak bisa tumbuh di luar Vibrio gitu. Sehingga nanti kita bisa tahu jumlah HRP di sini dengan jumlah HRP di sini lebih besar yang mana. Kalau lebih besar yang ini berarti di sini bekerja probiotiknya. Artinya dia bisa menghambat pertumbuhan Vibrio HRP. Gitu, ya. Oke. Ini yang kedua. Yang kedua ini juga sama, kultur bersama, hanya saja ada mekanisme lain ya untuk mempermudah ketika tidak ada media yang selektif untuk bakteri calon probiotiknya dengan penambahan rifampicin ya. Rifampicin itu antibiotik ya. Jadi ada Vibrio HRP yang sudah resisten terhadap rifampicin, diose, ditumbuhkan semalaman, nanti dikultur kepadatannya. Kemudian ini Vibrio HRP yang resisten terhadap rifampicin juga, tambahkan probiotik. Probiotiknya ini ulangan Vibrio. SWC, media ini kan media umum. Nah, jadi Vibrio HRP yang kontrol ini setelah 24 jam ditumbuhkan. Ini Vibrio HRP plus probiotiknya disimpan di sini. Medianya SWC plus antibiotik. Berarti nanti yang akan tumbuh di sini siapa? Halo. Berarti yang akan tumbuh di sini siapa? Kalau ada media SWC ditambah rifampicin. Berarti yang akan tumbuh di sini adalah probiotik apa Vibrio HRP apa Vibrio HRP plus probiotik yang ada di sini. Bingung ya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Oke, coba kalian perhatikan. SWC agar ditambah antibiotik. Ini ada Vibrio. Probiotiknya namanya Vibrio. Berarti kalau Vibrio dibunuh dengan antibiotik, apa yang akan terjadi kemungkinan? Ada Vibrio dibunuh dengan rifampicin. Apa yang terjadi? Mati kan? Tapi di sini ada Vibrio HRP. Sama, di sini ada rifampicin, tapi dia sudah resisten, ada resistant rifampicin. Berarti nanti yang akan tumbuh di sini bakteri siapa? Bakteri yang mana? Yang HRP. Iya, jadi di sini hanya ada HRP. Karena kita akan bandingkan HRP di sini dengan HRP yang di sini. Sehingga nanti kalau jumlahnya ternyata kontrolnya lebih tinggi, apa kesimpulannya?
kalau kontrolnya lebih tinggi nih kepadatannya dibandingkan dengan yang di mix. Apa kesimpulannya? Probiotiknya bekerja. Betul. Jadi probiotiknya ini bekerja. Jadi pemberian tanda resisten ini digunakan untuk menghilangkan ini kandidat probiotiknya. Meskipun nanti di akhir kita tahu bahwa oh ini probiotik ini berarti bekerja karena Vibrio harvey ini jumlahnya misal berkurang dibandingkan dengan kontrol yang tidak ada probiotiknya. Sehingga yang dikatakan potensial isolat. Jadi isolatnya memang berpotensi untuk dijadikan kandidat probiotik. Gitu ya. Oke. Selesai, itu saja praktikumnya. Nanti videonya akan dikirim ke